Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Yesus. Kami boleh kembali datang padamu Tuhan. Kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang padamu, membawa rasa syukur kami lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Yesus. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Setiap penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami undang Engkau Tuhan, hadir di setiap hati kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian hanya bagimu Yesus. Nyanyian Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hati kita bersama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Oleh karenamu hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami mau memuliakan-Mu, meninggikan, bermazmur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Allah Roh Kudus, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang dahsyat, Allah yang bertata. Kami mau selalu bernyanyi, meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak disembah, layak dimuliakan. Yesus Raja, Allah yang memerintah, selamanya Kau tetap Allah. Kami mau selalu memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami bersuka, hati kami memuji, memuliakan-Mu. Saat ini kami mau bersuka cita bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami, hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita masuk ke gerbang dengan Tuhan dengan hati yang bersyukur dan sukacita. Mari pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Amin. Masuk gerbangnya
gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk ke gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari naikkan bersama-sama. Pa 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 ra ra ra, pa 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 ra 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 ra, pa ra ra, pa 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 ra ra ra, pa ra ra. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Mari saatnya kita untuk lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Yesus. Hanya oleh kasih anugerah-Mu kami ada saat ini ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami Yesus, melainkan karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan ya Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu ya Yesus. Inilah kerinduan hati kami ya Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ajaib dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lewati saat ini, semua atas izin-Mu ya Bapa. Dan kami mau bersyukur atas apa yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, Yesus. Mari bersama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Menaikkan pujian dengan segenap hati. Inilah hati kami, Yesus.
katakan bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk bulan Desember. Setiap kali kita masuk bulan Desember, maka suasana akan terasa. Baik hiasan, lagu-lagu sudah terdengar di mana-mana. Baik di toko, di mal-mal,
dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat akan terdengar pujian, lagu-lagu Natal, baik instrumen maupun yang ada suaranya. Saya bersyukur karena saya masih ketemu dengan Bapak Ibu sampai Desember ini. Menjelang Desember tahun 2020, saya pernah mengatakan, mungkin ini Natal terakhir. Ya, Natal terakhir akibat pandemi. Ya, teman-teman hamba Tuhan, maksud saya, jemaat Tuhan banyak yang dipanggil akibat virus COVID-19 ini. Tapi kalau kita bisa masuk di tahun 2021 di bulan Desember ini, saya percaya itu karena Tuhan masih mau pakai kita. Tuhan ingin menyatakan cinta dan kasih-Nya kepada kita. Kalau yang sudah dipanggil, jelas tugas sudah selesai. Bukan karena hukuman, bukan. Karena tugas sudah selesai. Pulanglah ke tempatku dan untuk menerima apresiasi atas segala yang sudah engkau lakukan. Demikian firman Tuhan bagi yang pulang lebih dulu. Nah, oleh sebab itu, di tengah pandemi kita masuk bulan Desember, di mana di awal sudah saya sampaikan kita merasakan nuansa Natal. Karena lagunya di mana-mana kita terdengar, hiasan-hiasan yang bernuansa Natal. Nah, kalau kita boleh masuki bulan Desember tahun 2021 ini, sudah selayaknya kita mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur. Karena masih diberi kesempatan untuk, kalau saya sebagai hamba Tuhan, masih diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani Tuhan itu ya, sejak kita mengenali Yesus sebagai Juru Selamat, setiap orang, bukan hanya pendeta, hamba Tuhan, tetapi setiap orang, setiap manusia yang atasnya nama Tuhan disebut, itu harusnya melayani Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, itu tergantung respon, sikap dari kita. Dalam respon anugerahnya yang tidak ada taranya. Nah, oleh sebab itu, bulan Desember ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal atau kelahiran Juru Selamat manusia di tengah dunia. Nah, judulnya adalah Wahyu. Wahyu itu adalah pengetahuan berdasarkan hikmat. Pengetahuan berdasarkan hikmat tentang definisi Natal. Saya harap Bapak Ibu merefresh atau menyegarkan kembali definisi ini. Dan semoga Bapak Ibu sudah sepaham seperti yang saya maksudkan. Nah, mari kita melihat bersama seperti apa sih pandangan seseorang tentang Natal. Yang pertama, telah lahir atau telah datang Juru Selamat manusia ke dalam dunia. Itu sudah kita pahami betul. Ya, kalau belum, waduh, berarti Bapak Ibu baru tahu. Ya, sayang sekali. Ya, telah datang, telah lahir, telah datang, telah hadir Juru Selamat manusia dalam semua aspek kehidupan tentunya, roh, jiwa, dan tubuhnya. Dan tentunya semua aspek kehidupan itu ya keluarga, ekonomi, kesehatan. Jadi telah datang sesuatu yang agung dan mulia.
telah lahir juru selamat manusia ke dalam dunia. Tahu masalahnya, mengalami enggak? Ada antusias, ada pengharapan yang kuat dan menyala-nyala karena tahu juru selamat telah datang dalam hidupku untuk menyelamatkan masalah persoalan yang sedang aku hadapi. Itu secara umum pasti dipahami. Kalau belum, sangat disayangkan. Yesus atau kelahiran Tuhan Yesus adalah membawa damai. Ya, damai itu tentunya damai bukan kalau punya uang banyak. Nggak mikir bayar ini dan itu, bukan. Itu damai manusiawi. Tetapi damai yang datangnya karena karya Roh Kudus itu memberikan damai yang tidak bisa dimiliki orang yang belum mengenal atau menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Nah, damai ini dikerjakan karya Roh Kudus atau hasil Roh Kudus. Hasil Roh Kudus kalau kita mengimani apa yang ditulis dalam Alkitab. Misalnya, bagaimana mungkin kita bisa memiliki damai kalau kita ini tidak tahu mau makan apa hari ini. Nah, itu umum, dunia pasti akan gelisah, takut, khawatir, dan cemas. Tapi bagi anak Tuhan, percaya. Karena burung di udara aja Tuhan pelihara, mosok kita anaknya tidak Tuhan pelihara. Nah, ini maksud damainya beda. Ya, bukan damai karena uangnya banyak. Nah, di saat kita tidak punya uang, tetapi percaya Bapak Surgawi akan memelihara kita tetap tenang. Itu artinya kita sudah menerima atau mengizinkan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Selanjutnya, Yesus datang membawa pemulihan. Nah, pemulihan dimaksud seperti yang tadi saya sampaikan, rohnya. Dulu masih takut ini, percaya itu, tidak lagi. Yang dipercayai hanya Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang ditakuti karena Tuhan selalu menyertai. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan akan lahir Yesus, juru selamat manusia yang disebut Immanuel. Artinya menyertai. Menyertai itu bukan hanya di samping, tetapi menyertai itu karena Tuhan dalam bentuk Roh Kudusnya itu ada dalam hati kita. Jadi dengan cara itu, maka anaknya ini lebih mudah dipimpin, dibimbing untuk mengalami pemulihan rohnya. Dulunya takut, khawatir, jiwanya percaya falsafah, pandangan-pandangan dunia, orang-orang pintar, semuanya itu akan dipulihkan sehingga percaya Yesus dan perkataan yang ditulis dalam Alkitab saja. Itu artinya dia sedang mengalami pemulihan dalam roh dan jiwa. Tentunya kalau sakit dan minta kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan mengalami kesembuhan, artinya dia akan mengalami pemulihan kesehatan. Keluarga yang tidak harmonis menjadi harmonis, itu artinya dia mengalami pemulihan dalam keluarga. Dulunya kehidupan ekonomi sangat rendah, tetapi karena taat firman maka Tuhan mulai memberkati. Artinya dia mengalami pemulihan dalam keuangan. Jadi pemulihan ini dalam semua aspek kehidupan. Anak yang nakal menjadi baik. Kenapa? Karena taat firman. Jadi pemulihan ini menyangkut semua lini kehidupan manusia. Itu tujuan Tuhan datang. Ya, dikatakan Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus sekarang ini tinggal di surga sampai datang kembali, sampai pemulihan segala sesuatu seperti katakan para nabi. Jadi para nabi dalam perjanjian lama itu sudah ngomong tentang pemulihan apa saja yang akan dialami orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Semua aspek. Ya, kalau Yeremia itu paling apal pasti, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi masa depan penuh pengharapan. Ulangan 28 ayat 13, hidupmu akan terus naik dan tidak pernah turun jadi kepala dan bukan ekor. Jadi pemulihan itu sudah kita ketahui. Telah datang berita sukacita besar bagi manusia. Di samping damai ada sukacita. Kenapa bisa sukacita? Karena punya pengharapan.
Selama kita masih hidup, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Artinya Tuhan akan menyertai. Ada masalah, Tuhan juga yang memberikan jalan keluarnya, solusinya, pewahyuan hikmatnya. Masalah dalam apa? Persoalan keuangan, Tuhan memberikan solusi, hikmat. Bagaimana mengatasi keuangan, misalnya di PHK. Kerja apa? Tuhan memberi hikmat. Dan Tuhan tidak pernah jauh dari apa yang ada pada kita. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan pada waktu mau memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anaknya di tengah padang gurun. Tuhan memberikan makanan, murid-murid bingung, uang 200 talenta ada tidak cukup. Seandainya ada uangnya, catering mana bisa memberi makan 5.000 laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Tuhan mengatakan, apa yang ada padamu? Maka seorang Andreas mengatakan, ini ada seorang anak membawa bekal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Maka Tuhan mengucap syukur dengan apa yang ada itu, diberkati sisanya 12 keranjang. Sukacita, karena Tuhan pasti memberi solusi. Masalahnya, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak intim, ya tidak peka. Yang didengar adalah suara hati saja. Dan suara kata orang, suara Tuhannya tidak didengar. Nah itu yang menyebabkan, tapi salahnya kan bukan Tuhan. Kitanya sendiri yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Sehingga di tengah pandemi tidak ada kerjaan, kehilangan sukacita. Sedangkan Tuhan, apa yang ada padamu? Artinya, isone kowe apa? Masa. Tidak punya keahlian khusus, seni tidak tahu, kreativitas membuat apa tidak tahu. Apa yang ada padamu? Tenaga, ya jual tenaga, tidak usah malu, gengsi. Dulunya direktur, sekarang jual tenaga, tidak usah malu. Direktur perusahaan di Thailand aja rela naik sepeda, mengayuh sepeda jual roti, tidak malu. Ya masalahnya kan banyak orang gengsi toh. Ya kan salahnya bukan Tuhan lagi kan, manusianya. Nah, berita yang luar biasa adalah Bapak mengutus anaknya dengan misi menyelamatkan manusia. Logikanya, kalau Tuhan melihat manusia ini sedemikian rusak, termasuk alam ini sudah kacau sehingga terjadi perubahan cuaca yang sulit diprediksi, kehancuran itu sudah jelas. Tinggal waktunya makin cepat atau makin lambat, kerusakan climate change karena perubahan cuaca ini akibat ulah manusia, yaitu industri, pabrik, perusahaan, kotoran, ternak itu kan menjadi H2O, ya, yang akan merusak alam sehingga akhirnya perubahan cuaca tidak terkendali. Tuhan sebetulnya kan bisa kan ciptakan bumi baru, manusia ciptaan yang baru yang tanpa dosa, bisa kan? Tapi tidak. Ini Tuhan sedang mendemonstrasikan bahwa engkau manusia berdosa yang tidaklah yang seharusnya dihancurkan, aku mengasihi engkau dengan mengutus anakku. Itu berita yang luar biasa kan Natal itu. Berita yang luar biasa kan. Nah patutlah kita mensyukuri kan. Kasih anugerahnya dinyatakan kepada manusia. Jadi berita Natal itu di samping kasih, aku mengasihi engkau. Dalam kondisi berdosa, Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau. Bukan karena manusia itu baik, manusia itu berdosa. Tapi justru dalam kondisi berdosa itu, Tuhan ini berbelas kasihan menyatakan kasihnya dan menaruh kasih agapenya dalam hati orang percaya. Itu kan anugerah, belum pemeliharaan, belum perlindungan, belum jaminan masa depan. Kalau kita menyadari berita Natal seperti ini, logikanya kita akan bersukacita. Bukan tenggelam dalam kesedihan karena apa yang sedang dialami. Selanjutnya, ya, firman itu adalah roh tidak kelihatan menjadi manusia dengan tujuan penebus dosa. Jadi Tuhan itu sampai mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Ya Tuhan itu tidak beranak karena Tuhan tidak punya istri, ya, tetapi ini sedang mengungkapkan kepada manusia bahwa anak semata wayang
Tuhan aja serahkan. Nah, itu sebetulnya firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maka turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, lahir di kandang binatang sebagai manusia. Lewat rahim perawan Maria. Karena baru tunangan, belum menikah. Kalau Bapak Ibu melihat di Matius pasal pertama itu, sejak tahu Maria menikah, Yusuf tidak berani melakukan hubungan seks. Walaupun statusnya itu orang dunia mengatakan itu anak Yusuf, tidak, itu hasil karya Roh Kudus. Dan Yusuf menghargai dengan tidak melakukan hubungan seks selama Maria mengandung janin Yesus. Ada ayatnya itu. Jadi kita melihat agungnya kasih Tuhan itu kan luar biasa sekali. Kemudian kerajaan Allah datang dan kerajaan setan dihancurkan. Jadi tidak ada alasan kita takut kepada setan. Setan yang harusnya takut kepada kita karena kita hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah penuh kuasa. Kerajaan Allah yang punya wibawa, kerajaan Allah yang punya otoritas telah datang dalam dunia. Siapa yang mengalami? Orang yang taat firman. Karena dalam Lukas 17 ayat 21, 22, di manakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan di satu kota, di satu tempat, tapi kerajaan Allah di antara kita. Yaitu orang yang taat firman, dia akan merasakan itu damai, sukacita, hidup dalam kebenaran. Iblis itu sudah dikalahkan, dihancurkan di bawah kaki Kristus. Efesus 1 ayat 22 menjelaskan ini. Jadi berita sukacita lain adalah hutang dosa. Jadi manusia itu berdosa, perbuatan baik apa yang bisa menyelamatkan manusia berdosa? Tidak ada. Tidak mungkin bayar. Karena dosa itu bukan karena perbuatan. Nah, ini kesalahan banyak orang, berpikir bahwa perbuatan bisa dibayar dengan perbuatan. Tidak, karena keberadaan, eksistensi manusia sendiri itu yang berdosa. Sehingga apapun yang dilakukan itu adalah buah dosa. Mungkinkah manusia berkenan di hadapan Allah? Jelas tidak mungkin. Tetapi berita sukacita, Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Sehingga dosa yang semina kirmisi itu Tuhan hapuskan menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Ini adalah anugerah. Tidak mungkin karena manusia bisa bayar dosanya, perbuatannya yang tidak mungkin bisa dibayar. Maka Tuhan memberikan cuma-cuma anugerah itu bukan karena murahnya, tetapi karena mahalnya. Karena manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya. Jadi berita sukacita karena penebus dosa telah datang. Sudah dibayar lunas lewat kematiannya di kayu salib. Dan yang sudah pernah kita dengar tentunya, dalam Yesus tidak ada kematian kedua, hanya ada kematian pertama dan hidup kekal selama-lamanya. Setiap orang percaya akan mati kan? Ya, kalau sudah usianya tambah, semua organ tubuh mulai menurun dan tiba waktunya dia akan mati. Tetapi dalam penghakiman kekal nanti dipisahkan itu. Orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang percaya akan menerima anugerah yaitu hidup kekal dengan tubuh kemuliaan. Ya, sehingga kita melihat betapa luar biasa anugerah Tuhan. Nah, tetapi wahyu Natal ini tidak sebatas ini kan? Mari kita melihat. Betapa pentingnya wahyu Natal ini bagi perjalanan hidup kita sebagai umatnya. Agar mengetahui hidup sebagai anaknya itu sebetulnya sangat mulia. Karena akan mengalami kasih dan anugerahnya. Sangat mulia. Ya, definisi mulia itu apa? Banyak orang definisi mulia kan ukuran kekayaan. Harta kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Itu kan definisi, ukuran yang manusia umum katakan. Sebetulnya enggak. Kemuliaan itu adalah hidup sekali, tapi mati sekali adalah hidup selama-lamanya. Itu kan mulia. Kita punya otoritas untuk mengalahkan setan.
Kita tidak bisa diintimidasi, itu tergantung pengetahuan. Karena setan itu kan licik, selingkari memelintir firman. Sehingga manusia yang tidak tahu firman itu jadi bimbang dan ragu. Adam dan Hawa pernah ditipu. Tuhan Yesus pun ditipu, tapi tidak bisa berhasil menipu. Ya, jadi kalau kita tidak kuat firman, kita bisa ditipu iblis. Karena iblis itu tidak bisa nyerang langsung, apa iblis masuk dalam diri kita, tidak bisa. Karena dalam diri kita kan ada Roh Kudus. Roh manusia ada Roh Kudus. Masa ada roh iblis masuk dalam diri kita, tidak bisa. Lalu bagaimana caranya untuk menghancurkan orang percaya? Iblis menggunakan cara tipuan lewat pikiran. Jadi penting reformasi pikiran supaya pikiran kita ini mengalami transformasi atau perubahan. Itu membuat kita tidak bisa ditipu iblis. Punya otoritas, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Nah, kalau seperti itu, betapa mulianya hidup orang percaya ini. Belum mengalami kasih dan anugerahnya, berkat janji-janjinya yang luar biasa. Yang Alkitab mengatakan seandainya kita ini menjadikan langit sebagai kertas dan laut sebagai tintanya, tidak ada hal-hal yang melebihi Tuhan berikan dalam hidup kita. Artinya lebih dari itu. Luar biasa kan? Nah, bagaimana caranya untuk memahami itu? Alkitab, ya. Alkitab ini ada petunjuk untuk mengerti isi hati Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan. Pada zaman dahulu Tuhan berbicara lewat para nabi. Zaman sekarang Tuhan berbicara lewat anaknya atau kebenarannya, yaitu anaknya. Artinya firman ini adalah cara Tuhan menyampaikan isi hatinya, kehendaknya, rencananya. Bukan yang tertulis. Kalau yang tertulis kita hanya jadi orang Farisi aja, hafal pasal ini, ayat ini di mana-mana. Tapi yang tersirat makna yang ada di dalam Alkitab, ya Kisah misalnya. Kenapa sih kok imamat yang berbicara tentang cara liturgi mempersembahkan korban-korban ditulis dalam Alkitab kita? Itu kan perjanjian lama, harusnya kan tidak, supaya kita tahu betapa susahnya orang hidup bukan di zaman anugerah. Kita hidup dalam zaman anugerah. Coba bayangkan, kalau pagi mempersembahkan kambing domba, sore persembahkan kambing domba, siapa yang kuat menjadi orang percaya? Kalau dosanya satu RT atau satu kelurahan, itu harus sapi. Kalau orang miskin harus mempersembahkan burung tekukur atau gandum yang bagus kualitasnya. Kalau cara kita ketemu Tuhan seperti itu, siapa yang bisa tahan? Kita supaya tahu di zaman anugerah ini sangat luar biasa. Jadi supaya tahu, itu kan apa yang tersirat di situ. Ya, supaya kita memahami zaman anugerah kasih karunia di zaman Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia, itu sungguh luar biasa. Ya, kalau tidak hanya apa yang tersurat atau tertulis di dalam Alkitab, tidak memahami apa yang tersirat, pasti akan mengalami kehidupan yang sama dengan manusia umumnya, hidup dengan kekuatan dan pikirannya. Jadi bukan dari hikmat, tapi apa yang dia pikir, pengalaman, kata orang, itu dipikir dalam menjalani kehidupan. Nah, apa bedanya dengan manusia umum? Tidak ada bedanya, rugi dong. Kalau kita memiliki pemahaman makna Natal hanya sebatas itu saja, rugi. Ya. Tetapi kalau tahu, pasti dia akan mengalami perubahan, hidup baru, memandang hari depan dengan optimis. Kenapa? Karena membaca, merenungkan, dan melakukan. Kalau hanya membaca, merenungkan sampai hafal, belum melakukan firman, maka dia tidak memahami apa yang tersirat. Dia tidak akan mengalami perubahan hidup. Karena semua apa yang dibaca, direnungkan itu hanya sebagai pengetahuan. Kalau dilakukan akan terjadi transformasi, perubahan hidup. Nah, perubahan itulah yang disebut buah-buah roh. Jadi betapa pentingnya Wahyu memahami akan Natal ini.
Kalau kita mengetahui wahyu Natal dengan baik secara komprehensif, lengkap, maka menjalani kehidupan dengan optimis, bukan pesimis. Antusias, bukan putus asa. Kenapa? Karena masa depan yang indah itu dimulai sekarang, saat kita percaya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan secara baik, kita melakukan firman dengan baik dan benar, maka kita sedang menapak atau mendekati jalan hidup yang indah yang Tuhan rencanakan. Jadi masa depan yang indah itu dimulai sekarang saat kita percaya atau mempercayakan hidup. Kenapa? Karena mau dituntun firman. Jadi kalau kita ini belum mempercayakan hidup, hanya tahu firman, tidak mau dituntun, hidupnya tidak ada perubahan, itu belum mempercayakan hidup. Ya, percaya semua rencananya pasti genapi. Karena Alkitab yang ngomong. Ya, Matius 24 ayat 35 menjelaskan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman perkataanku tetap selama-lamanya. Luar biasa kan? Nah, dengan pengertian ini kan sudah sewajarnya kita ini betapa bersyukur, berterima kasih. Dan kapan itu muncul? Saat kita masuki bulan Desember seperti saat ini. Nah, mari kita melihat wahyu Natal selanjutnya. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 21 itu mengatakan begini. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka mendengarkan firman dan melakukannya. Wahyu Natal tahun 2021 adalah berbicara bahwa ibuku, itu berbicara tentang ibu yang sudah berkeluarga, punya anak, mungkin sudah jadi mbah, dan saudara adalah saudara Tuhan Yesus, adalah mereka yang taat dan melakukan firman. Wahyu Natal ini kan penting untuk memahami kita ini adalah oikos, keluarga Allah. Ditulis dengan jelas Efesus pasal 20 ayat 19-20. Kita yang jauh karena dosa menjadi dekat karena darah Kristus atau pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk apa? Supaya kita menjadi keluarga Allah. Bukan hanya putra, tapi keluarga. Nah, tentunya keluarga harmonis. Kalau keluarga berantakan ya tidak bisa buat patokan atau ukuran. Nah, keluarga Tuhan ini adalah mengatakan, aku menghargai engkau ibu. Aku menghargai engkau saudaraku. Artinya kita ini jadi keluarga Tuhan. Wahyu Natal ini penting untuk kita pahami. Supaya kita menjalani hidup ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan optimis, bukan pesimis, bukan putus asa. Ayat ini mengingatkan kita yang telah diselamatkan lewat kelahiran juru selamat manusia harusnya tahu. Semua manusia yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, ia akan menjadi ibu dan saudara Tuhan Yesus. Cobalah Bapak Ibu. Saudara, putranya siapa? Saya putranya gubernur. Oh, putranya Pak Gubernur. Kan dihormati kan? Saudara siapa? Putranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Karena Tuhan Yesus belum dikenal. Saya keluarganya, saya anaknya. Pernah enggak kita merasa bangga sebagai anaknya, sebagai keluarga Tuhan Yesus? Tidak kan? Berarti kan enggak tahu. Wahyu Natal ini enggak tahu. Oh, betapa bangganya. Ya, saya ini kan pelayanan. Kalau pelayanan itu ada yang kesurupan, kerasukan, kan ngusir. Setan itu tidak bisa dihancurkan kan, setan itu berbentuk roh. Terus gimana kalau tidur? Terus saya tidak bisa tidur, takut setannya ada di mana ya? Ya kan enggak, tidur ya klesek, ngorok, itu aja ya. Kenapa? Karena ada malaikat yang menjaga, malaikat berkemah di sekeliling rumah saya. Nah ngapain? Karena saya tahu ada malaikat. Keluar kota ada malaikat yang menyertai. Sehingga roh maut, roh kecelakaan di jalan dihalau. Karena ada malaikat yang menyertai. Ini wahyu Natal yang perlu kita pahami. Jangan kalau pergi, Pak saya mau keluar kota, doakan ya supaya selamat. Nah, kenal Tuhan enggak toh?
Setiap anak Tuhan itu ada malaikat pengawalnya, kok mesti harus didoakan saya. Kalau seperti itu kan saya seperti dukun. Pak, kasih kertas ayat apa gitu loh Pak, supaya saya mantep. Nah ini belum anak Tuhan, ini belum kenal Tuhannya, itu hebat kan. Jadi semua tergantung. Nah itu akan mencelakakan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ini senang dipuji langsung arogan. Siapa sih butuh aku? Wah. Jadi ya itu apa ya? Itu bahasa Temanggungan. Jadi sok-sokan merasa levelnya lebih tinggi dari yang lain. Enggak, levelnya sama, keluarga Allah dan anak Tuhan. Cuma status kerjaannya aja sebagai mentor, membimbing. Tidak lebih, lahirnya juga 9 bulan, kecuali prematur 7 bulan. Tidak ada yang beda, kita ini anak Tuhan, jadi jangan jaga ke pendetone. Ayo bergumul, berharap, karena kita punya status sebagai anak dan keluarga Allah. Yang kedua, sebagai ibu atau saudara merupakan keluarga Allah, apakah ikut memikirkan kemajuan gereja? Atau leleh-lueh? Aku urusan pendetone, aku urusan full timer, dewi ini kan jemaat. Ada masalah kok laporan. Itu namanya kan uri kan, uri ini apa ya? Ini kan egois sekali kan. Jadi kita ini seperti pelayan jemaat, enggak, kita ini pelayan pekerjaan Tuhan. Kalau sakit sebelum pandemi pasti saya tengok. Tapi kalau pandemi, jangan-jangan saya datang malah diusir. Kenapa? Pak jangan datang ini, nanti Bapak punya jadi OTG. Nanti kita yang enggak kena COVID malah bisa kena COVID. Apakah kita memikirkan pekerjaan Tuhan? Orang yang dewasa rohani itu yang peduli. Perhatikan keluarga kita. Kalau anak kita ini SMP itu, melihat ibunya dengan bercucuran keringat sedang masak atau mungkin sedang setrika, sehingga hasil cucian masakan itu belum sempat dicuci dan rumah masih kotor. Kalau anak SMP melihat kondisi rumahnya dan melihat kesulitan ibunya, ikut memikirkan, itu namanya dewasa atau anak-anak? Tidak usah dijawab. Sama kan? Kalau kita anak Tuhan itu harusnya pedulikan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Bukan harus menjadi worship leader atau WL. Tidak kan? Kalau memang suaranya bagus, kenapa tidak? Tenaga, pikiran, ilmu, kemampuan. Ikut tidak memikirkan tubuh Kristus? Kalau belum kan, status kita ini apa? Kita ini kan keluarga kan. Masuk keluarga susah kita ongkang-ongkang lihat TV saja. Belum dewasa kan. Sedangkan Tuhan segera akan datang. Segera, soon, segera. Lah Bapak kok bisa yakin? Tanda-tandanya kan sudah kelihatan kan. Barusan Ambarawa kena gempa aja sudah bingung semua kan. Pindah keluar kota aja, nginep di hotel ya, sudah waktunya, enggak usah gempa lah, jatuh, kepleset kulit pisang aja bisa mati kan. Tidak karena gempa, itu aja baru 2,9, paling besar 3,5, itu aja sudah bingung. Ini wah kemana katanya masih satu minggu. Ya saya malah menakut-nakuti, iya itu. Rawa pening iki arek metu gununge api. Wah, jong medeni, Pak. Ora apa-apa. Kiamat kan kita sudah selesai tugasnya masuk surga, ngapain takut? Rasanya mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau punya cita-cita harus punya cita-cita seolah-olah kita hidup 1000 tahun. Itu cita-cita, artinya kan exciting, bergairah, bersemangat memandang hari depan. Tapi kalau melihat situasi pandemi belum ada obatnya ini. Katanya ada perusahaan Merck dari Amerika, ya Menteri Kesehatan kita sudah ke sana dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan ke sana mengatakan, dan informasinya
Obat itu hanya mencegah supaya kita tidak semua masuk rumah sakit. Kalau ringan aja kasih obat itu bisa, tapi belum masuk di Indonesia. Jadi bukan obat untuk menghancurkan virus, enggak. Kalau bisa itu bisa ditanggulangi dengan obat itu. Kalau berat harus rumah sakit. Jadi itu kemampuannya hanya 50%. Belum ada obatnya. Ya, tapi kalau belum ada obatnya, sudah divaksin, jangan ngawur. Ya, pergi kemana-mana harus pakai masker, jaga jarak. Ya, jadi kita tahu, kalau kita ini menjadi keluarga Allah ini, logikanya kan kita peduli pekerjaan Tuhan. Yang bisa pelayanan, kenapa tidak? Yang punya dana. Ya, sampai hari ini belum ada yang ngomong sama saya, Pak, saya punya 1 miliar ini, tolong dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Belum ada, nanti akan datang. Amin. Itu harapan Pak Gembala. Belum ada. Ya, mari kita melihat selanjutnya. Sebagai ibu dan saudara, apakah ikut terlibat pelayanan? Nah, bentuk pelayanan itu kan kompleks. Ada yang gini, loh minggu depan, yang lalu kan saya sudah pelayanan, masa ini pelayanan lagi, jadi pelayanan itu sebagai beban. Atau kasih pelayanan, oh aku tugas meneto. Apakah pelayanan seperti itu dihargai Tuhan dan mendapat reward? Tidak. Dunia aja tidak menghargai. Atau pelayanan misalnya sebagai worship leader. Lagu ini angel golek yang ngelo sing wingine wae yo. Nah, model-model seperti itu apakah mendapat penghargaan Tuhan? Manusia mendengar saja tidak mendapatkan penghargaan. Atau merasa ini yang ngatur saya ini kan masih muda. Oh, cah wingi sore kok dadi koordinator. Kudune ngene. Merasa senior. Nah, kalau pelayanan model seperti itu kan tidak ada kerendahan hati. Buahnya apa orang melayani tanpa kerendahan hati? Buahnya apa orang melayani sekedarnya? Buahnya apa melayani asal-asalan? Buahnya apa? Ya ada. Jangan berpikir aku sudah pelayanan 20 tahun. Kualitas pelayanan kita itu yang Tuhan nilai. Lebih baik kita melayani sekali aja, tapi dapat reward dari Tuhan. Karena sepenuh hati, seolah nanti malam mati, maka saya akan melayani Tuhan habis-habisan. Itu dapat reward, penghargaan Tuhan. Bagaimana pelayanan kita? Tuhan yang tahu dan ada yang tahu. Yang keempat, punya beban bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kalau ya pasti kita akan suka berdoa. Tuhan, selamatkan mereka yang terhilang. Karena tanpa keselamatan tidak ada seorang pun akan selamat. Lawatlah Tuhan. Jadikan aku saksimu, sehingga setiap orang ketemu aku saksikan tentang juru selamat. Mereka langsung terima. Pakai lidah bibirku untuk bersaksi tentang cinta Tuhan yang aku alami. Sudah ngalami belum? Itu beban. Masa kita punya keluarga, sedang ekonominya hancur, tidak mau nulung, sedangkan kita ini punya pabrik misalnya. Kan peduli kan? Kerajaan Allah sedang merindukan umatnya untuk menjadi saksi Kristus. Dan akan tiba waktunya sesuai dengan nubuatan Yoel. Akan terjadi hujan awal dan hujan akhir yang dikatakan dalam Kisah Rasul 17 itu. Artinya akan terjadi lawatan Allah di mana penglihatan setiap orang berdosa, api neraka di depannya. Dan mereka bertelut di pinggir jalan, berseru, Tuhan ampuni, bagaimana aku bisa selamat? Ketika kita lewat, apa yang kita katakan? Percaya Yesus atau nanti dulu yuk tak panggil ke Pak Pendeta. Atau sok minggu nunggu gereja ya. Masa keluarga Allah tidak kenal siapa Tuhannya? Sebagai saudara Tuhan, masa tidak punya beban? Masa tidak punya kasih akan keselamatan jiwa-jiwa?
Jadi wahyu Natal ini jangan karena rutinitas saja, tapi pahami secara mendalam bahwa kita ini saudara, kita ini ibu dari Tuhan Yesus. Sebagai ibu dan saudara Yesus pasti waspada kondisi dunia. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Nah, ini lagu-lagu tentang kedatangan Tuhan dengan tanda-tanda. Masalahnya, apakah kita peduli anak-anak kita? Melindungi mereka, apa yang mereka tonton apa? Game-game yang mereka lakukan jenisnya membuat mereka makin sadis, tidak punya peri kemanusiaan. Pernah tidak memikirkan itu? Itu adalah milik pusaka Allah. Kalau kita abai, bagaimana tanggung jawab kita pada Tuhan? Bagaimana Pak? Saya repot kasih HP, anak-anak saya kan sudah senang. Ya boleh, tidak apa-apa. Tetapi apa yang ditonton, apa yang dilihat, game-game itu kan tidak semua mendidik. Bahkan ada game sekarang ini sudah keluar. Pria dengan pria berciuman itu dalam bentuk boneka. Coba bayangkan, animasi maksud saya. Kalau anak-anak terus dicekoi pria dengan pria itu bisa saling berciuman, apa jadinya kelak? Perhatikan enggak seperti itu? Kalau enggak gimana tanggung jawab kita? Karena anak itu adalah milik pusaka Allah. Ini wahyu Natal tahun 2021 yang menyegarkan kembali apa artinya Natal bagi kita yang sudah lama sebagai anak Tuhan. Jadi wahyu Natal ini kalau boleh disebutkan adalah berbentuk seperti salib vertikal. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Dan bagaimana kasih kita kepada sesama horizontal. Sehingga bumi akan dipenuhi dengan pengenalan nama Yesus sebagai juru selamat manusia. Kesimpulan, Tuhan menginginkan kita meneruskan kasih-Nya yang telah dicurahkan dalam hati. Diwujudkan kepada tubuh Kristus dan jiwa-jiwa yang masih terhilang. Simpel kan? Tubuh Kristus itu kan saudara kita. Gereja itu kan tempat kita untuk menyatakan karena gereja tubuh Kristus. Kalau kita menghormati Kristus sebagai kepala gereja, bagaimana mungkin kita bisa menghormati tubuhnya yang merupakan eklesia, gerejanya. Jadi kalau kita ini hubungan dengan Tuhan baik, vertikal, pasti kita akan mengasihi tubuhnya. Peduli, memikirkan, bisa pelayanan. Tidak bisa support doa. Kalau punya dana, support dana. Sehingga gereja tidak pernah kekurangan dana. Kiranya kebenaran firman ini boleh menyegarkan kita kembali. Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian ini bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini bersama. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan, atas segala kebaikan rencanamu yang luar biasa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami.
dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Engkau layak, lebih dari layak, untuk dimuliakan, dimasyurkan, diagungkan di seluruh bumi ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu sebagai Juru Selamat yang memungkinkan kami mengalami pemulihan segala sesuatu, yang membuat kami boleh memiliki jaminan baik selama hidup dalam dunia maupun nanti di dalam kekekalan. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang patut kami syukuri. Ketika kami masuk bulan Desember, kami selalu ingat akan anugerah-Mu yang tiada taranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, biarlah setiap jemaat yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, yang mungkin putus asa, tidak berpengharapan, mereka kembali bangkit dan memiliki pengharapan, karena Tuhan sudah merencanakan kehidupan sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak, sebagai keluarga Allah, adalah masa depan yang penuh pengharapan. Biarlah kebenaran firman-Mu termeterai, tumbuh dan menghasilkan buah, yaitu sikap hati dalam merespon situasi kondisi di tengah pandemi ini dengan tetap optimis, memandang masa depan yang pasti indah pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu, kami terima dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa. Bapak Ibu angkat hati, saya berdoa. Bapa Surgawi, berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online. Di bulan Desember ini, biarlah jemaat-Mu kembali bergairah karena menyadari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib sesungguhnya sungguh luar biasa. Patut kita syukuri dan patut jemaat-Mu mensyukuri. Dan biarlah memandang hari-hari ke depan walaupun melalui berbagai ujian dan masalah, tetap optimis karena tidak pernah sendirian. Bersama Tuhan pasti bisa melakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu, berkati jemaat-Mu, baik yang di dalam kota maupun di luar kota, yang mengikuti ibadah online ini, biarlah mereka semua kembali mengalami gairah menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan akhirnya hidup mereka boleh menjadi kesaksian, karena Tuhan menyertai dan memberkati, menolong, membebaskan, dan mengangkat, mempermuliakan setiap anak-anaknya yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Sekarang, jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidup-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.